Hai semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam keuangan perusahaan, yaitu pengelolaan kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pada topik ini kita akan membahas bagaimana perusahaan dapat mengelola aktivitas operasionalnya sehari-hari untuk menjaga kinerja keuangannya tetap sehat. Mungkin sebelumnya kalian menyangka bahwa perusahaan idealnya memiliki kas dan setara kas dalam jumlah besar. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah, namun ada hal lain yang harus kita perhatikan. Ada biaya yang harus kita hadapi ketika kita memegang kas, yaitu biaya perdagangan dan biaya kesempatan. Kedua biaya tersebut memiliki sifat berbeda. Semakin banyak kas yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar biaya karena hilangnya kesempatan yang harus ditanggung perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil jika kas tersebut dialokasikan ke instrumen lain, misalnya didepositokan di bank, dibelikan surat berharga, dan lain sebagainya. Di sisi lain, biaya perdagangan atau transaksi dari memegang kas akan semakin rendah jika saldo kas yang dimiliki perusahaan semakin tinggi. Jika perusahaan memiliki kas yang banyak, perusahaan tidak perlu repot mencairkan depositonya, melikuidasi surat berharganya, dan lain sebagainya. Nah, dalam pengelolaan kas, perusahaan harus mengetahui berapa jumlah optimal kas yang harus dimiliki, di mana pada jumlah tersebut total biaya memegang kas berada dalam titik minimum. Coba lihat kurva berwarna hijau pada grafik. Selanjutnya, kita membahas pengelolaan kredit penjualan. Tidak semua penjualan perusahaan bentuknya tunai. Seringkali perusahaan menjual produknya dengan skema kredit sehingga perusahaan memiliki piutang dagang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan hal tersebut. Pertama, pemberian kredit pada umumnya dapat meningkatkan penjualan. Yang kedua, biaya pemberian kredit antara lain kemungkinan pelanggan tidak membayar dan piutang pembiayaan. Nah, pengelolaan kredit mengkaji trade-off antara peningkatan penjualan dan biaya atas pemberian kredit. Dalam menetapkan kebijakan kredit, biasanya terdapat 3 komponen kebijakan kredit, yaitu pertama, persyaratan penjualan seperti jangka waktu kredit, diskon tunai dalam periode diskon, dan jenis instrumen kredit. Yang kedua, analisis kredit. Hal ini dilakukan untuk membedakan antara pelanggan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, kebijakan penagihan yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menagih piutang. Biasanya, perusahaan memiliki kebijakan kredit seperti contoh berikut: 2/10 net 45, yang berarti jatuh tempo piutang adalah 45 hari dan perusahaan akan memberikan diskon sebesar 2% jika pembeli melunasi pembayaran dalam jangka waktu 10 hari. Contohnya, pembelian senilai 500 juta rupiah dengan persyaratan kredit 2/10 net 45, maka pembayaran senilai 500 juta rupiah dikali 1 minus 2% sama dengan 490 juta rupiah jika pembeli membayar dalam jangka waktu 10 hari, atau pembayaran penuh senilai 500 juta rupiah jika pembeli membayar dalam 45 hari. Kebijakan kredit penjualan yang diambil perusahaan memiliki beberapa dampak terhadap pendapatan maupun biaya. Dampaknya terhadap pendapatan adalah: pertama, penundaan dalam menerima uang tunai dari penjualan. Yang kedua, dapat meningkatkan harga jual. Yang ketiga, dapat meningkatkan total penjualan. Sedangkan dampaknya terhadap biaya adalah jumlah HPP tetap meskipun uang hasil penjualan belum diterima. Yang kedua, biaya hutang karena perusahaan harus membiayai piutang. Yang ketiga, kemungkinan gagal bayar dari pembeli. Kemudian yang keempat, diskon tunai merupakan biaya bagi perusahaan jika pembeli memutuskan untuk membayar lebih awal. Sebagai contoh, misalnya PT MKCF sedang mengevaluasi kebijakan kredit baru dari sebelumnya penjualan tunai ke penjualan kredit net 30. Dengan informasi yang tersedia, berapakah NPV dari peralihan kebijakan kredit penjualan tersebut dan harus
Langkah PT MKCF melakukan peralihan kebijakan tersebut. Pertama, hitung incremental cash flow terlebih dahulu. Incremental cash flow sama dengan Rp100.000 dikurangi Rp40.000 dikali Rp1.050 dikurangi Rp1.000 atau sama dengan Rp3 juta. Yang kedua, hitung present value dari incremental cash flow yang telah kita estimasi, yaitu Rp3 juta dibagi 15% sama dengan Rp200 juta. Yang ketiga, hitung biaya peralihan kebijakan. Hal ini dihitung dengan cara mengalihkan Rp100.000 dengan 1.000, kemudian menambahkan Rp40.000 dikali 1.050 dikurangi 1.000 atau sama dengan Rp102 juta. Nah, kita bisa menghitung NPV dengan mengurangi Rp200 juta dengan Rp102 juta, yaitu sebesar Rp98 juta. Karena NPV bernilai positif, maka PT MKCF dapat menyetujui perubahan kebijakan kredit penjualan tersebut. Selain kas dan piutang dagang, persediaan adalah salah satu komponen aset lancar yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan. Terdapat beberapa hal yang membuat persediaan memiliki posisi penting dalam perusahaan. Pertama, persediaan dapat menjadi persentase besar dari aset perusahaan. Yang kedua, mungkin ada biaya signifikan yang harus ditanggung oleh perusahaan jika perusahaan memiliki persediaan terlalu banyak. Selain itu, mungkin ada biaya signifikan yang harus ditanggung perusahaan jika perusahaan memiliki persediaan dalam jumlah terlalu sedikit. Oleh karena itu, pengelolaan persediaan mirip dengan pengelolaan kas yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu perusahaan perlu mengetahui jumlah persediaan optimal yang harus dimiliki agar biaya yang berkaitan dengan persediaan berada pada tingkat minimal. Pada perusahaan manufacturer, persediaan yang dimiliki perusahaan dapat dibagi dalam 3 bentuk. Pertama, persediaan berupa bahan baku. Yang kedua, persediaan berupa barang dalam proses. Dan yang ketiga, persediaan berupa barang jadi. Ketiga bentuk persediaan tersebut merupakan satu proses di mana bahan baku diolah menjadi bahan dalam proses dan diolah lebih lanjut menjadi barang jadi. Dengan dua jenis biaya tersebut, maka ilustrasi total biaya persediaan dapat dilihat pada grafik berikut. Kalau diamati, grafik tersebut mirip grafik biaya memegang kas yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kurva biru menunjukkan biaya penyimpanan di mana semakin banyak persediaan, semakin besar biaya penyimpanan yang harus ditanggung perusahaan. Kurva hijau menunjukkan biaya restocking yang nilainya semakin rendah ketika perusahaan memiliki persediaan yang semakin banyak. Biaya total persediaan minimal terjadi pada saat kurva orange berada pada titik minimal. Kondisi tersebut terjadi pada kondisi di mana biaya penyimpanan sama dengan biaya restocking. Grafik biaya persediaan dapat diselesaikan dengan menggunakan model Economic Order Quantity atau disingkat EOQ. Model tersebut merupakan model yang tujuannya adalah untuk meminimalkan total biaya persediaan, di mana komponen biaya persediaan meliputi total biaya penyimpanan dirumuskan sebagai persediaan rata-rata dikali biaya penyimpanan per unit atau Q/2 dikali carrying cost atau CC. Total biaya penyetokan ulang sama dengan biaya tetap per pesanan dikali jumlah pesanan dalam satu periode atau sama dengan F dikali T dibagi Q, di mana T adalah total penjualan dan Q adalah jumlah yang dipesan. Dengan dua komponen biaya tersebut, maka total biaya persediaan menjadi sebesar total biaya penyimpanan ditambah total biaya penyetokan ulang atau sama dengan Q/2 kali CC ditambah F dikali T per Q. Karena yang ingin kita cari adalah jumlah persediaan minimal atau Q asterisk, maka kita dapat mengubah formula total biaya ke dalam bentuk Q, yaitu jumlah persediaan minimum perusahaan adalah sebesar akar dari 2TF dibagi CC. Mari kita lihat contoh penggunaan model EOQ. Misalkan biaya penyimpanan adalah sebesar 1.500
Rp100 per unit. Biaya pesanan adalah sebesar Rp50.000 untuk setiap kali pesan dan perusahaan menjual sebanyak 100.000 unit setahun. Dengan informasi tersebut, berapakah jumlah pemesanan persediaan paling ekonomis? Dengan model EOKI, maka bisa diidentifikasi T adalah sama dengan 100.000 unit, F sama dengan Rp50.000 per pesanan, CC sama dengan Rp1.500 per unit. Dengan demikian, menurut EOKI, jumlah persediaan ekonomis adalah sebesar 2.582 unit. Demikianlah penjelasan mengenai topik pengelolaan kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sampai jumpa.